Setiap organisasi ataupun kantor dipastikan mereka memiliki bagian kehumasan. Karena biasanya bagian kehumasan ini itu adalah sudah satu paket ketika kita menelisik terkait dengan struktur organisasi yang ada di kantor tersebut. Namun tahukah kawan-kawan bahwa sebetulnya banyak loh perusahaan atau kantor yang ternyata sampai saat ini mereka belum bisa melakukan optimalisasi dari peran di bagian kehumasan. Bahkan kita akan berdiskusi nanti, ada beberapa kantor yang ternyata mereka hanya meminta di bagian kehumasan itu hanya untuk menyebarkan informasi secara konvensional. Padahal kalau kita membicarakan tentang era-era digital seperti saat ini, informasi itu menyebar itu tidak hanya secara konvensional saja. Banyak sekali mereka sudah menggunakan media sosial ya. Nah, salah satu hal tersebut itu adalah nanti yang akan kita bahas pada materi peran kehumasan di dalam sebuah organisasi. Kita akan mengupas tuntas bagaimana organisasi ini betul-betul nanti bisa mengoptimalkan peran humas sehingga ketika organisasi itu nanti akan berniat menginformasikan sesuatu kepada masyarakat atau mereka ingin mendapatkan simpati, rasa percaya dari masyarakat. Nah, humas ini nanti akan membuatkan sebuah skenario khusus. Nah, kira-kira peran-peran apa saja yang dimiliki oleh bagian kehumasan? Silakan kawan-kawan saksikan, simak dengan baik-baik materi yang akan saya sampaikan. Kawan-kawan kehumasan dan protokoler, saat ini kita akan membahas terkait dengan bagian penting apa saja yang akan ditangani oleh kawan-kawan yang ada di bagian humas. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang definisi humas, terus kemudian kira-kira skill-skill apa sajakah yang harus dimiliki orang-orang yang ada di bagian humas, dan juga termasuk siapa sajakah yang nanti termasuk menjadi sasaran dari kegiatan humas ini. Nah, saat ini kita akan membicarakan tentang pekerjaan humas. Dia meliputi apa saja. Saya akan mengawali sebuah cerita seperti ini, teman-teman. Pada sebuah organisasi ya, katakanlah organisasi kemahasiswaan, ada stigma yang keliru, khususnya terkait dengan bagian humas ini. Ada yang mengatakan bagian humas itu bertugas untuk mengirimkan surat. Nah, sekali lagi saya mengatakan, kalau misal saya itu ada di bagian humas dan ternyata tugas saya itu hanya untuk mengirimkan surat, sepertinya saya mending nggak usah deh ikut di bagian staf kehumasan. Mengapa? Karena sebetulnya pekerjaan humas itu sangat kompleks, sangat banyak, dan juga sangat penting. Lebih dari hanya sekedar mengirimkan surat. Kita harus ingat bahwa humas ini adalah memang bertujuan untuk mengirimkan informasi. Dia menyebarkan informasi. Tetapi kita juga harus tahu cara untuk menyebarkan informasi ternyata sekarang itu tidak hanya melalui surat. Artinya ada media-media lain yang juga tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi. Dan itu juga termasuk salah satu pekerjaan dari bagian humas. Nah, kelihatan kan bedanya sekarang mana yang hanya mengantarkan surat dan juga mana yang dia bertugas untuk meramu sebuah cara, meramu strategi untuk menyampaikan informasi dari perusahaannya kepada khalayak umum melalui media-media yang kekinian. Apalagi sekarang kita mengenal ada media-media media sosial ya, Instagram, Facebook, YouTube dan segala macamnya. Itu pun sebetulnya bisa kita gunakan sebagai alat kehumasan. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, pekerjaan humas itu tidak lain dan tidak bukan. Yang paling penting adalah dia bertujuan untuk membuat kesan atau image. Nah, membuat kesan atau image ini tentunya adalah image yang positif. Sehingga organisasi tersebut akan dinilai baik oleh masyarakat. Sebagai contoh, misal bagian humas sekolahan, berarti bagian humas tersebut bertugas untuk memberikan informasi, kemudian mengelola informasi yang kaitannya itu bisa meningkatkan nama baik sekolah tersebut. Kegiatannya tentu dengan hal yang bermacam-macam, ya kan? Bisa kita maknai kalau semisal seorang bagian humas di sekolah itu membuat akun media sosial terkait dengan sekolah itu gitu ya, itu bisa dikatakan sebagai kegiatan kehumasan sedang melakukan kesan untuk membuat image yang baik.
Yang kedua, bagian humas itu bertujuan juga untuk memberi pengetahuan dan pengertian. Nah, di sini dikatakan bahwa humas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu menginformasikan pada publik internal maupun publik eksternal. Kita sudah pernah membahas di minggu yang lalu, publik internal itu adalah orang-orang yang memang ada dalam organisasi tersebut. Katakanlah pimpinan itu memiliki sebuah kebijakan, lalu kemudian bagian humas meramu bagaimana kebijakan ini diinformasikan kepada para seluruh karyawan, sehingga seluruh karyawan ini bisa menerima dengan baik kebijakan tersebut. Lalu kemudian ada publik eksternal, itu adalah orang-orang atau siapa saja ya yang berkepentingan dan itu berada di luar organisasi. Nah, antara publik internal dan publik eksternal ini itu memerlukan informasi yang disediakan oleh bagian humas, di mana informasi itu harus bersifat akurat ya, dan dalam format yang memang mudah dimengerti. Sehingga muncul ada kepedulian-kepedulian yang itu tentu akan mengikis sifat-sifat yang rasa-rasa ketidakpedulian terhadap organisasi tersebut, terhadap produk tersebut. Sehingga orang-orang yang di luar itu memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki pengertian yang baik tentang kantor atau perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, humas itu setelah informasi semuanya diinformasikan dengan baik, tujuannya adalah setelah ada image positif yang melekat pada organisasi itu, tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah menciptakan ketertarikan. Seseorang kalau memang sudah memandang lembaga atau organisasi tersebut itu memiliki citra yang baik, orang tersebut pasti nanti dia akan tertarik dengan lembaga itu. Atau minimal kalau kata lain tidak tertarik ya mungkin dia memiliki rasa empati pada perusahaan itu. Sehingga semisal pun ada berita-berita yang kurang baik, dia pasti akan muncul kalimat seperti ini. Ah, masa sih? Itu kan perusahaan bagus. Saya nggak percaya deh. Nah, itu tandanya bagian humas dalam menyebarkan informasi itu sudah betul atau sudah berhasil. Kemudian yang keempat, bagian humas itu juga berperan untuk memberikan penerimaan. Nah, yang dimaksud ini, penerimaan di sini adalah terkadang dalam memunculkan image-image yang positif, humas itu nanti akan mengalami beberapa kendala. Apalagi pada saat organisasi tersebut sedang mengalami krisis. Krisis yang namanya adalah krisis ketidakpercayaan dari para publik eksternal. Nah, contohnya yang nanti akan kita buat studi kasus adalah bagaimana saat ini pemerintah Indonesia itu dalam menangani virus corona, dalam memberikan informasi itu dinilai ternyata tidak sebagaimana mestinya. Nah, itu nanti kita akan bahas pada podcast yang berikutnya. Nah, penerimaan ini, humas ketika ada hal-hal yang sifatnya itu adalah menolak, hal-hal yang sifatnya itulah negatif, yang notabene itu menyerang perusahaan, humas itu harus pasang badan untuk menangkal berita negatif tersebut. Apa yang harus dilakukan? Humas nanti akan memberikan treatment tertentu, dia akan melakukan rumus-rumus tertentu, melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tujuannya adalah untuk memunculkan kepercayaan publik kembali. Tetapi ingat, yang tidak boleh dimunculkan adalah diputarbalikkan sebuah fakta sehingga fakta itu menjadi kabur. Itu yang tidak boleh. Karena humas itu tidak boleh menyebarkan hoax, sekali lagi ya. Kemudian yang kelima, humas itu harus bisa memunculkan simpati. Tadi seperti yang saya bilang, simpati ini adalah rasa simpati yang ditarik dari para masyarakat. Sehingga nanti orang-orang itu akan percaya dengan perusahaan kita. Mereka menganggap kita itu kredibel. Orang menganggap kita itu bonafide. Dari mana? Dari berita-berita yang dimunculkan. Istilahnya adalah humas itu mencoba untuk mencari kepercayaan dengan cara mempengaruhi opini publik misal. Tapi yang memang harus diberitakan adalah berita-berita yang bagus dan berita itu adalah benar adanya. Tidak boleh berita yang hoax, sekali lagi. Nah, kalau teman-teman sudah mengetahui terkait dengan peran-peran bagian kehumasan tadi yang sangat penting dan tidak hanya sekedar untuk mengirimkan surat saja, sekarang akan lebih spesifik, yaitu kegiatan operasional apa saja
yang dilakukan di bagian kehumasan untuk menjalankan peran-peran tadi itu. Yang pertama, humas itu dia harus bisa merancang pesan agar pesan itu tersampaikan dengan baik dari organisasi kepada masyarakat. Nah, ini ada kaitannya dengan ilmu komunikasi. Nah, kalau kita mengingat di era sekarang, makanya banyak bagian-bagian humas yang mereka itu merambah pada media sosial. Karena sekarang orang-orang itu sudah mulai banyak menggunakan media sosial, khususnya apalagi kalau memang yang ingin disasar adalah publik eksternal yang sifatnya adalah kaula muda. Itu akan lebih mudah untuk menguasai perhatian mereka, terus kemudian menguasai kesan-kesan positif yang terbentuk itu dari media sosial. Yang kedua, humas itu bertujuan untuk melakukan segmentasi media. Artinya, seorang humas itu harus mampu memformulasikan keseimbangan saling dukung antar media cetak dan juga media elektronik. Ini kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya memang harus jeli untuk melihat kira-kira media mana yang saat ini sudah sering banyak sekali dipakai oleh masyarakat. Di era dulu, humas ketika ingin memberitakan sesuatu, ingin menginformasikan sesuatu, mereka selalu menggandeng media cetak. Artinya koran, itu yang paling gampang dan juga paling familiar. Tetapi saat ini posisi sudah berubah. Banyak sekali perusahaan koran, mereka itu menutup divisi cetaknya karena dianggap orang-orang yang membaca koran ini jumlahnya sangat sedikit sekarang. Saat ini masih banyak yang membaca, tetapi dalam versi yang lain. Artinya adalah versi online. Nah, versi online ini itu berdekatan dengan media sosial. Khususnya kaum-kaum yang memang masih kaum muda. Nah, di sanalah nanti humas itu bisa melihat situasi dan kondisi kanal mana yang paling efektif untuk saya gunakan menyebar informasi. Semakin bagian humas ini cepat dan tepat dalam menentukan media mana yang nanti akan digunakan untuk berpihak, maka bisa dipastikan informasi yang akan di-share itu pasti nanti akan langsung mengena pada publik. Kemudian yang ketiga, humas itu nanti harus bisa melakukan komunikasi secara interaktif dan juga sekaligus adalah efektif. Interaktif itu diharapkan adalah ya membangun komunikasi yang memang interface lah. Dua arah, dua muka, sehingga kegiatan operasionalnya terkadang ada rubrik konsultasi ya, jasa layanan konsumen melalui telepon. Kalau disebut zaman dulu adalah layanan telepon bebas pulsa misal. Terus kemudian kalau di era sekarang di setiap momen atau di setiap tulisan-tulisan perusahaan itu pasti nanti disertakan media sosialnya. Paling mudah waktu dulu itu digunakan untuk mengirimkan kritik dan saran. Tapi sekarang selain kritik dan saran, masukan-masukan yang sifatnya adalah membangun ya, konstruktif, mereka juga ingin menginformasikan, mengedukasi masyarakat melalui sosial media yang mereka miliki. Sehingga alamat sosial media itu biasanya nanti akan dicantumkan dimanapun ada tulisan nama perusahaannya. Karena mereka berharap orang-orang nanti akan mulai tahu bahwa perusahaan tersebut sudah memiliki kanal-kanal informasi yang kekinian. Kemudian yang keempat, humas itu nanti berkegiatan dengan cara menjaga reputasi perusahaan dan citra produknya. Ya, ini sudah jelas sekali. Kemudian yang nomor 5, humas itu nanti juga diperkenankan untuk melakukan iklan yang multiguna. Nah, di sini ada ditulis bahwa ada memanfaatkan momentum psikologi. Momentum psikologi ini adalah mencoba untuk membangun simpati masyarakat, empati masyarakat, dan juga rasa percayanya masyarakat kepada perusahaan. Ada sebuah formulasi bahwa sesering mungkin suatu perusahaan itu nanti muncul atau diberitakan, khususnya diberitakan yang positif-positif, maka seiring itu pula masyarakat nanti akan memiliki image yang positif tentang perusahaan itu. Nah, humas ini mereka bertujuan untuk berlomba-lomba untuk melaksanakan hal tersebut. Jika boleh saya merangkumkan terkait dengan peran humas, peran kegiatan operasional humas ini, ketika ketika sebuah perusahaan itu baru lahir, maka tujuan humas ini adalah mengenalkan perusahaan ini kepada khalayak umum.
Kemudian kalau perusahaan itu sudah mulai berjalan, humas itu nanti akan membangun kerjasama, ya, membangun kerjasama, mengedukasi masyarakat, menyebarkan informasi. Terus kemudian kalau nanti image positif itu sudah terbangun oleh masyarakat kepada perusahaan, humas itu bertugas untuk menjaga itu, karena itu adalah asetnya perusahaan, rasa kepercayaan itu. Nah, sebaliknya, suatu ketika kalau ternyata perusahaan itu sedang dihantam berita negatif, suatu kasus yang bisa menjatuhkan nama baik perusahaan, humas itu nanti akan bertugas untuk memulihkan nama baik perusahaan dengan cara apapun. Nah, makanya terkadang kawan-kawan itu ketika ada sebuah kasus, seakan-akan itu menemukan ada dua kubu. Satu kubu di mana ini dia tetap membaik-baikkan perusahaan, dia tetap percaya dengan perusahaan, percaya dengan lembaga kan gitu. Di satu lain atau di sisi lain ada orang-orang yang memang dia sudah mulai tidak percaya, terus kemudian dia menyuarakan suaranya itu tentang ketidakpercayaannya, ya. Sehingga di sini ada nomor 6 terkait dengan kegiatan operasionalnya adalah penjualan simpatik. Yang dijual adalah rasa simpatiknya. Itu adalah peran-peran psikologis. Kemudian yang ketujuh, melakukan iklan layanan masyarakat. Ini hampir sama tadi seperti pemanfaatan iklan yang multiguna. Nomor 8, pemasaran dari mulut ke mulut. Perlu digarisbawahi sebetulnya, humas itu berbeda dengan pemasaran, ya, berbeda dengan marketing, berbeda dengan sales. Humas itu bertujuan untuk membentuk kesan yang baik, citra yang baik, penerimaan yang baik, tanpa nanti harus mempengaruhi dia harus beli produk kita, harus ikut dengan cara kita. Tidak seperti itu. Itu nanti sudah masuk di bagian pemasaran. Humas berperan pada bagian psikologisnya untuk membangun citra yang baik, sehingga nanti orang akan percaya. Yang kesembilan, di situ ya disebut ajang pemasaran khusus memang. Nah, pemasaran khusus ini saya garis bawahi karena tadi seperti penjelasan saya, tidak dengan pemasaran yang seperti pemasaran pada umumnya, tapi ini adalah pemanfaatan pemasaran yang menggunakan pendekatan psikologis dari pelanggan. Yang 10, memanfaatkan komunikasi yang akrab untuk menjalin hal-hal yang sifatnya baik kepada pelanggan. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sampai tahap ini, ya, teman-teman sudah memiliki gambaran tentang kegiatan kehumasan. Sehingga jangan dipikir lagi humas itu hanya sekedar mengantarkan surat, mengantarkan undangan, kan gitu. Nah, pertanyaan ini sudah terjawab. Kira-kira apa beda antara kehumasan dan pemasaran seperti tadi. Nah, silakan kawan-kawan coba untuk dituliskan pada kolom komentar sehingga kita sama-sama memiliki pemahaman yang baik dan pemahaman yang sama gitu ya terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Coba silahkan tulis bagaimana menurut Anda ya dengan peran-peran yang seperti itu tadi, menjalin komunikasi, terus kemudian pintar untuk memanfaatkan media-media informasi, baik itu yang kekinian maupun yang media-media yang lama mungkin ya. Terus kemudian humas itu bisa membalikkan posisi dari yang awalnya ada kasus, kemudian orang-orang juga menjadi lebih percaya. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang, kira-kira orang-orang yang ada di bagian kehumasan dengan peran-peran tersebut, sifat-sifat yang harus dimiliki, ya, itu dia harus memiliki sifat-sifat yang bagaimana? Nah, silakan kawan-kawan coba dijawab ya. Sebutkan saja 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kawan-kawan tahu, silahkan tulis di kolom komentar untuk kemudian nanti kita bisa menjadikan ini diskusi lebih lanjut.